wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla fil 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke dalam masjid ini dalam rangka menjalankan salat maghrib dengan berjamaah, kemudian mengkaji bahasan tentang amalan-amalan kita sehari-hari yang berkenaan dengan masalah wudu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mengusap sepatu. Pada pembahasan yang lalu kita sudah memasuki permasalahan yang pertama, yaitu hukum mengusap sepatu. Kita tahu bahwasanya pada pembahasan yang pertama ini itu ada 3 pendapat dalam masalah bolehnya mengusap sepatu. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya jumhur ulama. Seluruh ulama di seluruh kota mereka memahami bahwasanya mengusap sepatu dalam berwudu itu boleh secara mutlak. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama di seluruh dunia. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan boleh mengusap sepatu dalam berwudu namun di saat safar saja. Ini adalah pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah tidak boleh sama sekali. 3 pendapat ini tentu itu sudah terjadi sejak di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab terjadinya khilaf di antara mereka adalah dimungkinkan ada beberapa hadis yang menceritakan tentang mengusap sepatu ini, ada yang mungkin tidak sampai kepada sebagian sahabat sehingga mereka tidak mendengar sama sekali dan menghukuminya adalah tidak boleh mengusap sepatu di saat berwudu. Kemudian ada sebagian sahabat yang memahami bahwasanya hal itu dibolehkan hanya di saat safar saja, karena riwayat-riwayat yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepatu itu kebanyakan pada saat safar. Namun yang kuat adalah
apa yang dipahami oleh jumhur ulama bahwasanya mengusap sepatu itu boleh secara mutlak, baik antum safar atau tidak safar, yang penting syarat-syarat sepatunya itu terpenuhi. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang kedua. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah wa amma tahdhirul mahal ikhtalafa fihi aidan fuqaha'ul ushul. Faqala qawmun innal wajiba min dzalika masyru'an al-khuffi. Nah, permasalahan yang kedua adalah batasan tempat mengusap sepatu. Dalam masalah ini itu terjadi khilaf juga di antara para ulama, sehingga sekelompok ulama itu mengatakan bahwasanya yang wajib diusap dari sepatu itu adalah sepatu atasnya saja. Ini pendapat yang pertama. Kemudian wa anna mashal batin a'ni asfalal khuffi mustahab. Ini kelanjutan dari pendapat yang pertama. Dan mengusap sepatu yang bawah itu hukumnya mustahab, disunahkan. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan wajibnya itu adalah mengusap sepatu yang atasnya saja. Adapun kalau kita mengusap atas dan bawahnya maka boleh. Karena mengusap yang bawah ini hukumnya sunnah, mustahab. Tapi yang wajib, kalau antum umpamanya berwudu kemudian sampai pada waktunya mencuci kaki, namun antum dalam keadaan memakai sepatu, maka yang wajib adalah mengusap atasnya saja. Kalau seandainya dibarengkan atas sama bawahnya, itu lebih baik. Karena mengusap yang bawah hukumnya sunnah. Ini pendapat yang kedua. 6. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i, murid beliau. Nah, wa minhum man awjaba tashabuhu ma wudu'ihima wa huwa madhhabun Nafi' min ashabi Malik. Kemudian pendapat yang kedua adalah wajib mengusap atas dan bawahnya. Ini pendapat yang kedua. Kalau tadi yang pertama mengusap bawahnya ini sunnah, akan tapi pendapat yang kedua itu wajib diusap semuanya, atas dan bawahnya. Jadi cara mengusapnya, tangan kita umpamanya sudah sampai untuk mengusap kaki dan kita pakai sepatu, maka kita basahkan kedua tangan, kemudian kita caranya begini. Ini adalah pendapat yang kedua. Ini wajib dilakukan. Jadi atas dan bawahnya itu yang diusap. Ini adalah pendapatnya Ibnu Nafi', termasuk muridnya Imam Malik juga. Nah, wa minhum man awjaba tashabuhu faqat wa la yastahibba mashal butun wa huwa madhhab Abi Hanifah wa Dawud Sufyan wa Jamaah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang wajib itu adalah mengusap atasnya saja. Jadi tinggal atasnya saja. Nah, seperti ini. Tidak perlu mengusap yang bawah. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Dawud Adz-Dzahiri, Imam Sufyan, kemudian dan sebagian ulama yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal hanya mewajibkan mengusap yang atas saja. Nah, wa hadza ahdahu faqala innal wajiba mas'ul batin aw al-a'la ayyuhuma masana. Nah, ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini adalah Ashhab. Imam Ashhab mengatakan bahwasanya yang wajib itu adalah mengusap bawahnya atau atasnya.
terserah mana yang dikehendaki untuk diusap. Jadi pendapat yang keempat ini mengusap itu wajib, akan tapi yang wajib itu yang mana? Terserah atas atau yang bawah. Ini pendapat yang keempat. Nah, وسبب اختلافه تعارض الأذان الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل. Sebab terjadinya khilaf di antara para ulama ini sehingga menjadi khilaf 3 pendapat atau 4 pendapat, itu sebabnya adalah ta'arudul athar. Seakan-akan hadits riwayat-riwayat itu saling bertabrakan, saling bertentangan. Kemudian ada kesamaan antara mengusap dan mencuci. Jadi sebagian ulama itu mengkiaskan mengusap dengan mencuci. Kalau mencuci kaki itu adalah semua harus dicuci secara rata. Nah, mengusap pun juga seperti itu. Jadi ada unsur kesamaannya. Ini sebab terjadinya khilaf. وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الحب وباطنه، والآخر حديث علي لو كان فيه بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Ini 2 hadis yang seakan-akan bertabrakan. Hadis yang pertama adalah hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah bin Syu'bah ini hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya seperti Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Bagaimana bunyi hadis Mughirah bin Syu'bah ini? Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sepatu itu di atasnya dan bawahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Mughirah bin Syu'bah ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah di saat berwudu yang diusap itu atas dan bawahnya. Nah, kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama ini hanya sebatas pakai logika saja, niscaya lakana asfalul khuffi aula bil masri, niscaya bawahnya sepatu itu lebih utama untuk diusap min a'lahu daripada yang atasnya. Kenapa? Karena secara logika sepatu itu yang cenderung banyak kotornya itu di mana? Atas apa? Bawah. Tentunya yang bawah. Nah, seharusnya yang bawah yang lebih pantas untuk diusap. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, agama tidak bersandar ke logika saja. Agama ini dibangun atas dasar wahyu. Jadi kalau ada wahyu datang turun kepada kita dan wahyu itu tidak sesuai dengan logika kita, maka kita wajib menerimanya. Sam'an wa ta'ah. Kita mendengar dan taat selagi wahyu itu benar-benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan saya telah melihat dengan mata saya, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatu itu hanya atasnya saja. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, yang muttafaq alaih.
Nah, فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنة. Sehingga barang siapa dari kelompok ulama yang berpendapat dengan cara menggabungkan kedua hadis ini dengan menjadikan hadis Mughirah itu, berarti hadis Mughirah itu hukumnya mustahab. Apa hadis Mughirah? Hadis Mughirah itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengusap atas dan bawahnya. Berarti hadis ini istihbab, disunnahkan seperti itu. Sedangkan hadis Ali, itu wajib. Jadi batas yang wajib, yang harus. Seandainya antum tidak mengusap bawahnya, tidak masalah, antum sudah melakukan yang wajib. Akan tapi kalau seandainya mengusap keduanya atas dan bawah, tentu ini adalah yang disunnahkan. Wahiya thariqatun hasanah. Kata Ibnu Rushd, cara pandang yang seperti ini adalah cara yang baik. Nah, ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة. فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس أعني قياس المسح على الغسل. Kemudian ada kelompok ulama yang berpendapat bahwasanya mengusap sepatu itu wajib atas dan bawahnya. Nah, cara pandangnya seperti apa mereka? Mereka memakai salah satu hadis, memakai satu hadis dan tidak memakai yang satunya. Sehingga ada kelompok ulama yang memakai hadis Mughirah bin Syu'bah, sehingga tidak melirik kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya cukup memakai hadis Mughirah. Sehingga apa? Di saat berwudu, ulama yang memiliki atau memakai hadis Mughirah bin Syu'bah ini berarti mewajibkan. Wajib hukumnya mengusap atas dan yang bawah. Nah, ini menguatkan salah satunya, mengambil atau memakai satu hadis dan tidak memakai yang lainnya. Sehingga apa? Ini juga ada sesuatu yang menguatkan pendapat ini. Sehingga memakai hadis Mughirah bin Syu'bah dan tidak memakai hadis Ali. Kenapa? Karena hadis Mughirah ini itu lebih pas jika dikiaskan antara mengusap dengan mencuci. Mencuci, dicuci semuanya, atas dan bawah itu dicuci. Nah, mengusap pun juga harus diusap atas dan bawah juga. Nah, ومن رجح حديث علي رجحه قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند والمسألة في هذه المسألة هو مالك. Kemudian sebaliknya, ada sekelompok ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih memilih hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga apa? Yang wajib itu adalah mengusap yang atasnya saja. Kenapa lebih memakai hadis yang diriwayatkan Ali? Secara sanad itu lebih kuat. Karena hadis ini yang meriwayatkan adalah orang-orang yang terpercaya, sehingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun secara kias itu berbeda, bertolak belakang dengan kias mencuci dan mengusap. Akan tetapi Imam Ahmad tidak memandang ke kiasnya. Akan tetapi yang lebih dipandangnya adalah secara sanad hadis ini adalah hadis yang lebih sahih. Nah, sehingga Ibnu Rushd
lebih condong kepada kelompok ulama yang bisa menggabungkan kedua hadis ini. Siapa? Yaitu Imam Malik. Imam Malik mengatakan hadis Mughirah bin Syu'bah ini alal istihbab, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib ini itu hukum yang wajib seperti itu. Sehingga terserah antum mau mengusap atasnya saja tidak masalah karena ini adalah kewajiban. Jika ditambah dengan mengusap yang bawah, ini adalah amalan yang sunnah dan antum bisa mengamalkan atau menggabungkan dua hadis tadi. Nah, istamir. Wa amma man ajaza al-ittisal ala asl al-fadil faqat fala a'lamu lahu hujjatan li'anna la hadha al-athar taba'a wa la hadha al-qiyas istamala. Adapun pendapat yang keempat yang mengatakan yang wajib itu pokoknya mengusap, baik mengusap atas atau yang bawah. Kata Ibnu Rushd, saya tidak bisa memahami pakai dalil apa ulama yang menyatakan seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Qiyas pun juga tidak bisa cocok. Nah, ini adalah hukum mengusap sepatu. Hukum mengusap sepatu tentang tahdidul mahal. Posisi yang mana yang harus diusap, maka inilah pembahasan kita dalam permasalahan yang kedua ini. Sehingga yang lebih kuat di sini adalah apa yang dipahami oleh Imam Malik, tentu menurut Ibnu Rushd. Nah, kita beralih ke permasalahan yang ketiga. Nah, sekarang yang akan kita bahas dalam permasalahan yang ketiga ini jenis sepatu yang dibolehkan untuk diusap di saat berwudu. Jadi di sini dikatakan mengusap sepatu itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ahli fikih, seluruh ulama fikih, bahwasanya yang boleh diusap dalam berwudu itu adalah sepatu, tidak ada khilaf. Jadi kalau kita memakai sepatu dalam berwudu, maka kita boleh mengusapnya. Nah, yang terjadi khilaf itu kalau kita itu tidak memakai sepatu, memakai sesuatu yang serupa dengan sepatu. Apa yang serupa dengan sepatu? Umpamanya kaos kaki. Ini disebut dengan jawrab. Dalam bahasa Arab itu adalah jawrab, kaos kaki. Nah, kalau kita memakai kaos kaki, umpamanya kita sudah berwudu karena hawa dingin mau ke masjid, akhirnya pakai kaos kaki. Nah, nyampe di masjid batal wudunya, kemudian berwudu. Nah, apakah di saat berwudu kita boleh tidak melepas kaos kaki dan berwudunya itu dengan mengusap di atas kaos kaki atau di bawahnya? Apakah tidak boleh? Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama, itu menjadi dua. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang melarang secara mutlak. Nah,
Ini yang melarang lumayan ini. Termasuk jumhur ulama, 3 mazhab. Di antara ulama yang melarang mengusap di atas atau apa tadi? Kaos kaki itu adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi yang boleh diusap itu hanyalah sepatu. Adapun kaos kaki maka tidak boleh, harus dilepas. 6. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. Kemudian ada yang membolehkan mengusap kaos kaki, dan yang membolehkan itu adalah Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad ini adalah 2 murid seniornya Imam Abu Hanifah. Jadi 2 murid ini berbeda dengan gurunya. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri juga membolehkan. 6. Juga termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali termasuk yang membolehkan mengusap kaos kaki. 6. وسبب اختلافه في صحة الأذان الواردة عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين. 6. Sebab terjadinya khilaf itu adalah perbedaan mereka dalam mensikapi riwayat hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kaos kaki dan sandalnya. Jadi Rasulullah pernah memakai kaos kaki dan sandal, kemudian di saat berwudu tidak melepas kaos kakinya dan mengusap pada kaos kaki dan sandalnya. 6. واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. Kemudian sebab terjadinya khilaf yang kedua adalah khilaf di antara mereka, apakah boleh mengusap sepatu itu bisa dikiaskan kepada selain sepatu. Umpamanya antum memakai kain umpamanya, karena dingin akhirnya kedua kakinya diikat dengan kain atau dibalut dengan kain. Atau kedua kaki antum diperban karena antum mungkin pernah jatuh sehingga keduanya ada masalah. Nah, akhirnya antum perban. Nah, apakah yang semacam ini bisa dikiaskan atau tidak? Sehingga ketiga ulama tadi seperti tidak mengkiaskan itu. Sehingga yang membolehkan mengkiaskan, sama saja sepatu dengan yang lainnya. Nah, ini sebab terjadinya khilaf di antara mereka. 6. Ini sehingga ulama yang bagi mereka itu hadis tadi itu tidak sah, umpamanya bisa jadi hadis ini menurut Imam Asy-Syafi'i secara riwayat itu ada perawi yang lemah sehingga Imam Asy-Syafi'i tidak memakai hadis ini, atau bisa jadi hadis ini tidak sampai kepada mereka, tidak sampai kepada Imam Malik, tidak sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, atau sampai akan tetapi mereka menganggap hadisnya lemah sehingga mereka tidak memakai hadis ini, atau mereka tidak mengkiaskan.
Tidak boleh dikiaskan sepatu dengan yang lainnya, maka yang boleh diusap hanyalah sepatu saja. Nah, وهذا الأثر لا يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلم وصححه الترمذي. Kemudian bagi seseorang yang menurut beliau bahwasanya hadis ini sahih atau boleh mengkiaskan sepatu dengan yang lainnya, maka boleh mengusap di atas kaos kaki. Dan hadis ini tadi yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengusap di atas kaos kaki dan sandal, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akan tetapi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Juga bisa jadi yang menjadikan khilaf di antara mereka itu kebingungan dalam menilai kaos kaki. Kenapa? Terkadang ada jenis kaos kaki itu yang terbuat dari kulit juga, yang tebal. Ada yang kaos kaki itu terbuat dari selain kulit, terbuat dari kain namanya, yang tipis. Sehingga di saat Imam Malik mengetahui kalau ada kaos kaki yang jenisnya tebal, maka boleh diusap, boleh dikiaskan dengan sepatu. Akan tapi kalau Imam Malik mungkin melihat kaos kakinya itu tipis, bahkan mungkin kelihatan jenis kaki ini, maka tidak boleh, harus dilepas. Karena itu berbeda, keduanya itu berbeda. Jadi ini ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam masalah kaos kaki ini itu ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, akan tapi ada madhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan. Juga menurut ulama yang lain seperti siapa tadi? Murid-muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mana yang lebih rojih, yang lebih kuat dalam masalah ini? Tentu kalau ana pribadi adalah pendapat yang kedua, yang membolehkan mengusap di atas kaos kaki. Ini juga termasuk mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Permasalahan yang keempat. Fadhal. Al-mas'alatul rabi'ah wa amma sifatul kufri fa innahum ittafaqu 'ala jawazi al-mas'i 'ala al-hukm as-sahih wa ikhtalafu fil muharram. Maqala Malik wa ashabuhu yamsahu 'alayhi idza kana al-harbu yasiran. Wa haddatha Abu Hanifah bima yakunu dhahiruhu aqalla min thalathati asabi'. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخلق ما دام يسمى خفا وإن كفى حشى خلقه وممن روي عنه ذلك القول ومن الشافعي أن يكون في مقدم الخف خلق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. Ini dalam masalah yang keempat ini adalah bahasan tentang sifat sepatu yang boleh diusap di saat berwudu. Para ulama itu sepakat boleh mengusap sepatu di saat berwudu, tentunya adalah sepatu yang sahih, sepatu yang tidak ada cacatnya.
Ya, boleh. Sekarang yang jadi masalah itu adalah sepatu yang tidak sahih. Sepatu yang ada cacatnya. Sepatu umpamanya ada lubangnya. Mungkin karena sudah terlalu tua akhirnya bawahnya bolong umpamanya, ya. Atau depannya juga bolong, sudah lepas umpamanya jahitannya. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Berbeda pendapat di sepatu yang ada lubangnya. Maka Imam Malik dan kawan-kawannya, para santrinya itu mengatakan boleh mengusap di atas sepatu yang sudah bolong dengan catatan bolongnya sepatu itu yasiron, kecil, tidak parah. Tidak ada batasan. Kalau menurut Imam Malik, yang penting rusaknya itu tidak parah. Nah, wa haddada Abu Hanifah bima yakunu dhahiru minhu aqalla min thalathati aswabi. Menurut Imam Abu Hanifah, sepatu yang boleh diusap di saat berwudu walaupun bolong itu boleh selagi bolongnya itu tidak lebih dari tiga jari, termasuk lumayan ya, 3 jari. Kalau sudah lebih dari 3 jari ya sudah, itu berarti sudah tidak layak untuk diusap. Jadi kalau berwudu harus dilepas, harus dicuci kaki kita. Kemudian kelompok ulama yang lain mengatakan boleh mengusap di atas sepatu yang bolong walaupun bolongnya seperti apa, selagi yang dipakai itu masih bisa dikatakan sebagai sepatu. Jadi ini kembali kepada urf ya. Jadi walaupun sudah rusak seperti apa, tapi masyarakat setempat itu masih menghukumi, oh ya itu sepatu yang masih layak umpamanya dipakai. Mungkin kalau di kita mungkin bolong dikit sudah dibilang tidak layak. Tapi mungkin di sebagian negara lain yang kondisi ekonominya mungkin sulit, sehingga walaupun bolongnya agak besar ya tetap mereka pakai. Nah ini pokoknya selagi sepatu yang rusak itu masih dibilang sepatu ya boleh untuk diusap di atasnya. Wa in tafahasha kharquhu, walaupun sudah parah bolongnya. Wa mimman ruwiya anhu dzalika ats-Tsauri. Wa mimman rawa anhu dzalika ats-Tsauri. Imam ats-Tsauri yang mengatakan pokoknya selagi itu masih sepatu itu boleh untuk diusap walaupun bolongnya sudah parah. Wa mana asy-Syafi'i ayyakuna fi muqaddamil khuffi kharqun yadhharu minhu al-qadam walau kana yasiran fi ahadil qaulaini anhu. Nah ini menurut sifat sepatu yang tidak layak untuk diusap menurut Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana? Yaitu di depannya. Kalau bolongnya itu di depan, kemudian ujung kaki ini kelihatan, maka tidak boleh. Tidak layak. Jadi kalau berwudu itu harus dilepas. Ini riwayat dari salah satu fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Naam, wasababu ikhtilafihim fi dzalik ikhtilafu biqalil fardi min al-wasiti min al-masri hal huwa li mawdi'i sadri ahli sitrahu fil qadamaini aqwa li mawdi'i al-mushaqqati fi nawmil khuffaini faman ra'ahu li mawdi'i sadri lam
لفظه المسح على الخف المنخرط لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل قولها من المسح إلى الغسل. ومن رأى أنه العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. Nah, jadi sebab terjadinya khilaf di antara para ulama sehingga menjadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Intinya dalam masalah sepatu yang rusak ini itu ada dua. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang melarang ini tentu memiliki kriteria sendiri-sendiri. Nah, sebab terjadinya khilaf di antara mereka itu antara yang membolehkan dan yang melarang itu perbedaan mereka dalam mensikapi kapan seseorang itu kewajibannya itu pindah, yang pada dasarnya pada awalnya boleh mengusap sepatu itu pindah menjadi wajib mencuci kaki. Apakah bolehnya mengusap sepatu itu karena menutupi kaki yang semestinya kita cuci, atau hanya karena rukhsah saja? Sebabnya itu adalah rukhsah, keringanan, sehingga kalau kita berwudu kemudian melepas sepatu kita itu ada masyaqqah, ada kesulitan, ada beban yang agak memberatkan kita. Kalau kita setiap kali berwudu kita melepas sepatu itu ada unsur beratnya. Nah, syariat Islam itu adalah memberikan rukhsah, keringanan. Nah, inilah sebab terjadinya khilaf. Perbedaan mereka dalam mensikapi boleh mengusap itu dasarnya ada yang mengatakan karena kaki yang semestinya kita cuci itu tertutup dengan sepatu maka boleh kita usap. Jadi sebabnya adalah tertutup. Jadi kalau kaki itu ada yang terbuka, berarti sudah tidak boleh untuk diusap. Ada kelompok ulama yang mengusap sepatu walaupun kondisi rusak seperti apa. Kenapa? Alasannya bukan karena unsur ketertutupan kaki, karena unsur masyaqqah tadi dan rukhsah. Nah, inilah sebab terjadinya khilaf di antara mereka adalah perbedaan mereka dalam mensikapi tadi. Bolehnya mengusap itu ada yang mengatakan itu karena rukhsah. Ada yang mengatakan sebabnya karena kaki itu ditutupi sehingga tidak bisa kita cuci, harus diusap. Bisa difahami ya sebab terjadinya khilaf ini. Jadi perbedaan mereka itu dalam mensikapi boleh mengusap sepatu itu ada yang mengatakan karena rukhsah. Ada yang mengatakan karena kaki yang semestinya kita cuci itu karena ditutupi. Sehingga di saat terbuka ada celah maka tidak boleh untuk diusap. Waktunya ada. Nah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ati Muhammadan Rasulullah. Nah, kita lanjutkan, tinggal sedikit. Fadhol. Nah, adapun para ulama yang membedakan antara bocornya sepatu yang banyak dan yang sedikit itu hanyalah istihsan. Hanyalah cara yang menganggap yang bagus itu seperti ini. Jadi penjelasan para ulama batasan-batasan rusaknya sepatu, kadarnya besar atau sedikit, itu hanyalah dari salah satu kehati-hatian mereka, dan juga untuk menghilangkan atau mengangkat dari kesulitan. Nah, وقال الثوري كان كفار المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروج ككفار الناس ولو كان في ذلك حضر أو إلى أحد. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه. Nah, kemudian Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri berkata, dan dari perkataan Imam Ats-Tsauri lah kayaknya kita akan memahami mana pendapat yang kuat dalam masalah ini. Imam Ats-Tsauri mengatakan, kanat khifaful muhajirin wal ansar la taslam minal khuruq. Dulu sepatunya orang-orang muhajirin dan ansar, kebanyakan sepatu mereka itu tidak selamat dari kerusakan. Jadi kebanyakan sepatunya orang-orang muhajirin dan ansar itu kebanyakan rusak. Kenapa? Karena mereka sering pergi ke sana kemari, mereka memakai sepatu, sehingga secara logika yang didapati adalah tidak mungkin sepatu-sepatu mereka itu selamat dari kebolongan atau kerusakan. Seperti halnya sepatu-sepatunya manusia yang lain setelah mereka. Falau kana fi dzalika hadarun lawarada wa nukila anhum. Seandainya sepatu-sepatu mereka yang rusak itu kemudian di saat berwudu itu harus dilepas, tidak boleh mengusap di atas sepatu yang ada kebocoran, niscaya itu akan dinukil dari mereka, niscaya akan diriwayatkan. Bisa dipahami ya? Kalau memang sepatu yang rusak, yang bolong, itu di saat berwudu tidak boleh untuk diusap, niscaya ini sudah akan dijelaskan sejak generasi para sahabat, karena sepatunya para sahabat itu tidak mungkin utuh semua, pasti banyak yang bolong-bolong. Makanya Ibnu Rushd mengatakan, qultu hadhil mas'alah hiya maskutun anha. Saya katakan permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak ada bahasanya. Permasalahan ini maskut, terdiamkan, tidak ada bahasan. Falau kana fiha hukmun ma'umul mil ibtila'i bihi la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dalam sepatu-sepatu yang rusak itu
ada hukum dalam mengusap dan tidak bolehnya mengusap, padahal rusaknya sepatu ini adalah sesuatu yang sering terjadi, bahkan merata kejadian rusaknya sepatu itu di antara para sahabat. Seandainya alasan tidak boleh mengusap sepatu karena bolong, karena kaki yang tertutup akhirnya terbuka, dan kalau terbuka itu harus dicuci, niscaya ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Rasulullah itu adalah utusan yang fungsinya untuk menjelaskan perkara-perkara hukum yang terjadi atau turun di antara mereka. Namun dalam masalah ini sama sekali tidak ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kerusakan sepatu itu sudah umum terjadi di antara para sahabat. Sehingga yang kuat tentunya menurut Ibnu Rushd dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah bolehnya mengusap sepatu dalam berwudu dalam kondisi apapun, selagi sepatu itu dipakai oleh pemiliknya dan dibutuhkan, baik bolongnya seberapa, tetap boleh mengusap di atas sepatu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita dalam kesempatan ini sudah menyelesaikan 3 bahasan. Alhamdulillah 3 bahasan kita selesaikan, dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita tidak membahas fikih lagi insya Allah ya, karena ada usulan sebagian dari ikhwah. Alangkah baiknya kita akan membahas tentang tarikh, dan insya Allah mungkin yang akan kita baca adalah Al-Bidayah wan Nihayah, mungkin secara ringkas, karena kalau kita baca keseluruhan itu tidak mungkin. Dan mungkin baiknya kita akan memulai dari jilid yang keberapa itu, karena Ibnu Katsir itu menulis sejarah itu dari tahun. Jadi mungkin kita baiknya akan mengawali dari tahun 11 Hijriah, karena biasanya buku-buku sirah itu biasanya mereka mengakhiri kitab sirah itu sampai kepada tahun 11 Hijriah, karena pada tahun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kebanyakan sirah itu sampai berakhir kepada tahun 11 Hijriah. Maka kita akan memulai dari situ, dan seterusnya insya Allah kita akan membahas dari atau marja'nya adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Tentu kita akan ambil yang penting-penting saja. Barangkali ada sesuatu yang kurang difahami dalam masalah. Nah, terserah antum. Kalau antum dari kajian tadi meyakini yang kuat adalah mengusap atas dan bawah, tidak masalah, antum usap atas dan yang bawah. Kalau antum mengikuti pendapat yang hanya wajib yang atas saja, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka antum mengusap yang atas saja. Tentu ini yang dikuatkan oleh madhab Hanabilah. Mereka hanya mencukupkan mengusap di atasnya karena landasan perkataan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya agama ini selalu berpatokan dengan logika, niscaya yang pantas untuk diusap adalah bawah sepatu.
bukan atasnya. Akan tapi saya melihat dengan kedua mata saya Rasulullah SAW itu mengusap atasnya saja. Nah, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.